Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Estania Rambu Junirana dengan NIM 18020020082. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam mengambil keputusan mata kuliah teori pengambilan keputusan. Aspek-aspek dalam pengambilan keputusan: A. Lingkungan dalam organisasi. B. Visi dan misi. C. Kompetitor atau pesaing. D. Aspek teknologi. E. Aspek alam. F. Aspek kepemimpinan. G. Aspek peraturan pemerintahan dan perundang-undangan. H. Aspek global. Selanjutnya, A. Lingkungan di dalam organisasi. Aspek lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah aktivitas dari luar organisasi yang dapat menjadi peluang opportunity dengan ancaman atau threats. Yang pertama adalah opportunity atau peluang, adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif yang dapat mampu mengarahkan kegiatan organisasi ke arahnya. Yang kedua, threats atau ancaman, adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan organisasi. Yang kedua adalah lingkungan eksternal. Yang kedua adalah lingkungan internal, adalah aktivitas yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan dalam suatu organisasi, seperti karyawan atau anggota kelompok, pengelolaan keuangan, dan pemegang saham. B. Visi dan misi. Pengertian visi adalah cita-cita suatu organisasi yang akan dicapai di masa depan. Visi berisi arah dan tujuan dari suatu organisasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting dalam sebuah organisasi, yaitu memperjelas tujuan dari sebuah organisasi. Pengertian misi adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk mewujudkan atau menjalankan sebuah visi yang telah ditetapkan suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa misi adalah tindakan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Berikutnya C. Kompetitor atau pesaing. Pesaing merupakan pengusaha lain yang menawarkan produk berupa barang atau jasa yang sama dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Apabila pesaing tidak dikendalikan, maka bisnis yang pertama kali berdiri bisa saja hancur. Hal ini disebabkan pelanggan akan pergi ke pesaing tersebut. Berikutnya D. Aspek teknologi. Secara umum, keunggulan yang bisa diberikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. A. Proses komunikasi semakin cepat dan tidak terbatas ruang dan atau wilayah, sehingga meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara cepat dan akurat. B. Dapat digunakan oleh hampir semua orang karena mampu memberikan layanan yang spesifik terhadap masing-masing pengguna dan menyesuaikan berdasarkan kualitas dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi informasi. E. Dalam mengambil keputusan, aspek-aspek teknologi sangat bermanfaat, diantaranya yaitu mengolah data, melakukan komunikasi dengan cepat. Berikutnya E. Aspek alam. Aspek yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, misalnya pada saat pandemi COVID-19. Pada masa saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan segala sesuatu mulai di dalam rumah. Hal ini dapat mempengaruhi di dalam mengambil keputusan. Pada saat ini, ekonomi di seluruh dunia hampir punah dan mengalami penurunan. Para pengusaha pada masa pandemik hanya bisa berjalan di tempat dan tidak berpikir untuk mengembangkan usahanya karena daya beli masyarakat sudah mulai menurun. Yang berikutnya, aspek kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah menunjukkan kegiatan seseorang dalam memimpin, membina, membimbing, mempengaruhi dan mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain.
keuangan sangat berpengaruh bagi kemajuan dari sebuah organisasi, dikarenakan peraturan atau kebijakan yang telah diambil pemimpin akan berdampak pada organisasi tersebut. Jika pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat, maka organisasi akan menjadi kuat. Begitu pula sebaliknya, jika pemimpin salah mengambil keputusan, maka organisasi itu akan mudah gagal atau jatuh. Berikutnya, aspek peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Pada saat ini, bisnis sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan, yang saat ini adalah undang-undang tentang ketenagakerjaan dan investasi. Maka daripada pebisnis harus melihat apakah undang-undang memungkinkan untuk melakukan bisnis. Contohnya, menjual obat-obatan terlarang atau narkoba di Indonesia itu sangat ilegal. Maka dari itu, bisnis ini harus dihindari karena tidak memungkinkan untuk diizinkan pengedarannya di Indonesia karena sudah tertera pada undang-undang. Yang terakhir, aspek global. Global yaitu yang terjadi di seluruh dunia, seperti pada saat krisis moneter. Terkadang pada suatu negara atau Asia mengalami krisis secara bersamaan. Contohnya pada saat nilai rupiah naik, maka tidak kemungkinan kita melakukan pengembangan usaha. Demikian video presentasi saya tentang aspek-aspek dalam mengambil keputusan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.